Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Alifah akan membahas tentang keberagaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Jadi tema kali ini sangat menarik berkaitan dengan kebudayaan. Materi tentang kebudayaan meliputi pengertian kebudayaan, pengaruh geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia, persebaran keragaman budaya Indonesia, pembentukan kebudayaan nasional, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, serta terakhir adalah kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kemudian pada pertemuan kali ini kita bahas dua, yaitu pengertian kebudayaan dan pengaruh geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, dari materi tersebut, apa sih yang ingin kita capai? Jadi indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menjelaskan tentang kebudayaan, yang kedua adalah menjelaskan pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Apalagi bentuknya adalah negara kepulauan. Namun, apakah kalian tahu tentang pengertian kebudayaan dan unsur-unsurnya itu ada apa saja? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu. Yang pertama, tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut ahli, kita ambil Kunchoro-Ningrat. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi proses belajar itu nanti akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Kemudian, apa saja sih wujud dari kebudayaan itu sendiri? Secara universal, secara umum, keseluruhan, kebudayaan itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah sistem bahasa, 2. Pengetahuan, 3. Organisasi kemasyarakatan, 4. Peralatan hidup dan teknologi, 5. Ekonomi dan mata pencaharian, 6. Religi, kesenian, religi, dan terakhir adalah kesenian. Yang pertama kita bahas yaitu tentang bahasa. Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk melakukan pengadaptasian kebudayaan. Kita tahu bahwa bentuk bahasa itu ada dua, bahasa lisan dan bahasa tulisan, dan itu tiap hari kita menggunakan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi untuk bertahan hidup kita harus punya pengetahuan. Yang ketiga adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Kesatuan sosial yang paling dekat dengan kita adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat
tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Di dalam lingkungan itu kita akan membentuk organisasi sosial. Misalkan ada jemaah yasin dan sebagainya. Kemudian lanjut, sistem peralatan hidup dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi manusia itu perlu peralatan. Dan adanya inovasi-inovasi yang berkaitan dengan teknologi untuk membuat sesuatu itu yang lebih. Kemudian tidak lupa ada sistem religi, mencakup tentang agama hingga ritual adat yang diyakini oleh masyarakat. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki banyak keragaman agama. Jadi dianut sesuai dengan kepercayaan. Kemudian ada kesenian. Kesenian ini secara sederhana dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Untuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif. Kita tahu bahwa ini contohnya di Bali, itu di sana banyak sekali keseniannya dan sangat terkenal. Kemudian yang kedua, pengaruh geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Ada beberapa faktor geografi yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang pertama, letak geografis. Kalian tahu letak geografis itu adalah berkaitan dengan garis bintang dan garis letak geografis itu adalah berkaitan dengan suatu daerah atau tempat. Kita tahu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke, kemudian kaitannya dengan geografis. Contoh sederhana, masyarakat yang tinggal di gunung untuk membuat rumah mereka tetap hangat, maka mereka membuat atap yang tidak terlalu tinggi sehingga terpaan angin itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Beda dengan daerah dataran rendah, biasanya atapnya buat tinggi supaya rumahnya tetap sejuk. Yang kedua, ada posisi strategis. Posisi strategis Indonesia dilalui oleh Selat Malaka yang menjadikan jalur perdagangan masuk sejak zaman dahulu kala. Jadi posisi strategis itu biasanya untuk berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia, faktor ekologis ini sangat penting. Kita ambil contoh, misalkan suku Baduy yang membangun rumah secara berhadapan dan hanya menghadap ke arah utara dan selatan. Tujuannya untuk apa? Supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh ruangan melalui jendela samping rumah. Kemudian sekarang kita sini adalah contoh dari pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya. Ini kalian tahu adalah rumah Hunai di Papua. Rumah ini dibuat tanpa jendela, jadi kita tahu hanya pintu. Kemudian atapnya dibuat rendah, bahannya adalah dari jerami atau ilalang. Tujuannya rumah ini adalah untuk menjaga supaya rumah ini tetap hangat. Jadi karena daerah gunungan, maka perlu yang tetap membuat mereka nyaman. Cukup sekian materi kita hari ini. Untuk yang pertemuan akan datang, kita akan membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tetap jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.